Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mempresentasikan tentang motivasi kehidupan. Ini adalah tugas manajemen dari Bapak Ahmad Jailani SEMM. Kami beranggotakan 7 orang. Supaya tidak penasaran akan saya bacakan 7 anggota ini, yaitu yang pertama Herlangga Effendi, NIM 22520017. Yang kedua Muhammad Yusuf Rizki, NIM 22520021. Yang ketiga Muhammad Eki Ardiansyah, NIM 22520022. Yang keempat Muhammad Ari Wardana, NIM 22520028. Yang kelima Lukas Benjamin, NIM 22520002. Yang keenam Erik Firdaus Nasrullah, NIM 22520044. Yang ketujuh Fauzan Hafiz, NIM 22520006. Jadi 7 anggota kelompok 7. Sekarang kami akan mempresentasikan 7 motivasi dalam kehidupan. Cekidot. Motivasi yang pertama, motivasi prestasi. Orang dengan tipe motivasi ini fokus pada pencapaian tujuan. Motivasi ini membentuk dasar bagi kehidupan yang baik, memberikan motivasi kepribadian dinamis dan menghormati diri sendiri. Orang biasanya menetapkan target yang dicapai tidak terlalu sulit dalam pencapaian. Dengan melakukan ini, mereka memastikan melakukan tugas-tugas yang bisa mereka capai. Untuk motivasi kedua, peningkatan diri. Jika Anda tidak mendapatkan motivasi dari luar, temukan motivasi diri sendiri. Motivasi diri itu adalah kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, tujuan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Motivasi diri itu penting untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, orang memiliki kebutuhan manusia diatur dalam tangga 5 langkah. Sebelum lebih tinggi tingkat kebutuhan diaktifkan, tingkat kebutuhan lebih rendah harus dipenuhi dalam urutan kebutuhan bersifat fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu bentuk motivasi yang memanifestasikan dirinya positif serta negatif. Motivasi positif muncul dalam bentuk hadiah atau mengobati dan dapat dinyatakan dalam arti negatif dengan cara memeras atau mengancam. Motivasi ekstrinsik berlaku pada kedua kasus dan efektif. Motivasi keempat yaitu motivasi takut. Ketakutan juga merupakan salah satu motivasi. Kita takut mengemudi di sisi jalan yang salah. Kita takut berjalan terlalu dekat dengan tepi tebing. Kita takut bahan kimia beracun. Ketakutan ini memotivasi kita untuk membuat keputusan yang baik soal keselamatan kita. Tapi jangan biarkan menjadi kebiasaan yang dapat mengendalikan kita. Jika kita tidak bisa melawan dengan cara positif, lakukan secara kreatif. Yang kelima, motivasi investasi. Penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. Semakin diinvestasikan dalam suatu tugas, semakin besar kemungkinan ia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan lengkap. Contohnya, jika mimpi menjadi seorang penyanyi, maka ia harus memiliki komitmen togal dalam mencapai tujuan ini. Ia perlu bekerja keras pada apa yang ingin ia capai. Oke, di sini saya akan membawakan motivasi yang keenam, yaitu motivasi sosial. Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Teman-teman mereka adalah motivator terbaik mereka. Ide untuk diterima di antara sekelompok orang adalah motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung dipengaruhi motivasi sosial untuk melakukan tugas-tugas seperti itu untuk menyenangkan orang-orang yang mereka kagumi atau mereka hormati. Motivasi sikap. Jika Anda berpikir positif, Anda bisa mencapai hal-hal yang kadang dianggap tidak realistis oleh orang lain. Sikap positif membantu Anda membangun hubungan yang kuat dan tetap termotivasi. Jika Anda memiliki tujuan dalam pikiran namun kurang motivasi, cobalah miliki sikap positif. Ini akan menaikkan motivasi Anda sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.